Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang saya sayangi, tidak lupa Bapak ingatkan bahwa senantiasa kita melaksanakan anjuran pemerintah dan tetap stay at home dan tetap berada di rumah. Kita keluar jika ada keperluan saja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Dan tidak lupa Bapak senantiasa mendoakan agar kita semuanya tetap terjaga kesehatan dalam keikhlasan, kesabaran, istiqomah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa mengikuti penjelasan berikut ini. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tujuan pembelajaran: 1. Menjalankan ibadah sholat tepat waktu. 2. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. 3. Menjabarkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. 4. Mengemukakan dalil nakli tentang jujur, amanah, dan istiqomah. 5. Mengklasifikasi contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 6. Merangkum hikmah perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 7. Berperilaku tanggung jawab dalam menunaikan tugas dan kewajiban. 8. Membuat skenario tentang sosiodrama, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 9. Memperagakan skenario tentang sosiodrama, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Cermati dan renungkan. Bisa kita amati bahwa pejabat-pejabat kita terkena kasus, ditangkap oleh KPK, tetapi masih bisa senyum bahagia. Ini merupakan krisis kejujuran. Akibat tidak jujur, maka masuk penjara. Mari berperilaku jujur. Berani jujur, hebat. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi An Abdillah ibnu Mas'ud Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seseorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah SWT berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun." Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan ketentraman hidup. Mari berperilaku amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ternyata, tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjadi amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, maka pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum." Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam amanah. 1. Amanah terhadap Allah SWT. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Macam-macam amanat yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. 3. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah SWT berfirman, Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Hikmah perilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain.
Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. 2. Menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga. Apabila kita diberi amanah, apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. 4. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Mari berperilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Allah SWT berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallaha thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah SWT. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Baiklah anak-anak, untuk penugasan kita kali ini, kita bagi menjadi 2 penugasan. Yang pertama, 1 tugas pengetahuan, di mana kalian bisa mengklik alamat bit.ly/soal bab 2 kelas 7. Saya ulangi, bit.ly/soal bab 2 kelas 7. Kemudian bisa kalian kerjakan, kemudian dikirim. Yang kedua adalah tugas keterampilan. Di sini kalian diminta membuat sosiodrama. Kalian bisa membuatnya bersama keluarga, tetangga, atau teman. Adapun contohnya bisa kalian lihat contoh penugasan berikut ini. Wah, uangnya siapa nih? Ada punya ya, ambil aja. Nggak boleh. Itu uangnya siapa? Nggak tahu, tadi aku nemu di situ. Oh jangan gitu. Ini uangnya siapa, nanti kembalikan ke orangnya. Karena itu perilaku yang jujur. Oh iya, makasih ya. Oh, aku kemana yo? Kamu nemu uangku nggak? Oh iya, ini uang
Oh iya, makasih ya. Lain kali hati-hati ya. Oh iya, siap. Makasih. Iya. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Kok Firasnya kok nggak ikut? Virusnya lagi ada di rumah. Oh iya, kalau kamu ketemu Firas titip salam ya buat dia. Oke, siap. Iya. Ya, aku bantu ya. Ini Virus. Ya. Tadi aku ketemu Krisna, terus dia bilang titip salam ke kamu. Oh ya, salam juga buat Krisna ya. Oke. Oke. Yuk. Min, Iya. kamu kok baca buku terus sih? Loh, kan kita sebagai siswa itu harus rajin belajar dan juga rajin membaca. Kita harus istiqomah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh ya udah, kalau gitu aku baca buku juga deh. Iya, coba langsung diambil ya. Anak-anak yang saya sayangi, demikian materi kita pada kali ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.